Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Dan mudah-mudahan solat kita, taklim kita pada pagi hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak mendapatkan salawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Minggu kemarin kita masih membahas tentang masalah persaudaraan ya. Yang dimaksud bahwa kita ini memberikan ataupun mendekati sebagai sahabatnya yang tidak boleh. Artinya sahabat itu kan tempat kita mencurahkan segala rahasia kita, segala sesuatu keluhan kita kepada mereka. Tapi kalau hanya sekedar teman nggak apa-apa, kita mendekati nggak apa-apa. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan bahwa kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak punya ilmu. Kita tidak boleh bergaul dengan orang yang jelek akhlak, bukan. Artinya kita boleh saja kita bergaul dengan orang yang tidak punya ilmu, mereka yang kurang pemahamannya, boleh. Cuma kalau kita jadikan sebagai teman, sebagai sahabat, itu yang maksudnya di sini dihindari, itu seperti itu. Ya Pak ya. Jadi nggak berarti kita ya, kalau orang yang kurang ilmunya gimana? Orang yang tidak cerdas seperti apa? Bukan. Ataupun yang terakhir, orang yang baik, orang yang sidik. Kalau bagaimana kalau orang yang tidak sidik? Artinya boleh ada orang yang tukang bohong, ya kita baiki. Tapi tidak boleh dijadikan sahabat. Kamu gitu. Oke? Atau ada orang yang tidak mau bergabung ke dalam masjid. Ya bukan berarti nggak boleh ditemani, nggak boleh saja. Cuma tidak bisa dijadikan sebagai sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ini wa amma an takuna al-mukhalatatu ma'asy syurakaika bi qadri khisalihim. Hendaklah bagi kita itu ya, bergabung dengan mereka kelawan hanya seadanya dari beberapa perkara. Jadi kalaupun kita ini ada orang yang kurang cerdasnya, dia kurang dalam kata orang ini suka kepada dunia, bukan berarti kita menghindarkan orang itu, enggak. Tapi bagaimana kita itu bersaudara, tetap bersaudara, tapi tidak menjadikan sahabat.
bi an ta'lama annal ukhuwah salah satu. Karena sesungguhnya persaudaraan itu ada 3 pilar. Yang pertama, akhul li akhiratika fala tura'i fi illa dina. Kalau saudara ketika nanti di akhirat, saudara yang dalam artian adalah saudara kita sampai pada yaumul akhir adalah persaudaraan ketika kita ini hanya mengharapkan kepada agamanya saja. Jadi yang namanya akhul li akhiratika fala tura'in fihi illa din. Jadi kalau yang namanya saudara kelak sampai di akhirat adalah orang yang selalu mengajak kepada keagamaan. Ya bukan berarti nggak boleh kita jualan, nggak boleh kita ini hanya memberikan dunia, enggak. Tapi artinya walaupun kita ini berdagang, berjualan, berbisnis, tapi bisnisnya untuk akhirat, dagangnya untuk akhirat. Seperti itu. Jangan sampai ada pengertian lah kinsi hanya untuk dunia saja. Bagaimana untuk akhiratnya? Kan bisa saja. Dia berbisnis untuk menghidupi keluarganya. Dia berbisnis untuk masalah agamanya kamu. Ya. Wa akhul lidunya fala tura'in fihi illa al-khuluqal hasan. Dan kalau saudara di dalam dunia, maka fala tura'in illa al-khuluqal hasan. Kecuali kalau dia itu mengajak kepada kebaikan. Jadi dalam artian bagaimana? Kita sebagai makhluk yang bersosial, okay, kita kan hidup berdampingan. Husnul khuluq itu adalah baiknya akhlak kita. Karena Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini bukan lain dan bukan yang berbeda. Ada apa? Liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Berarti akhlak itu sudah ada, budi pekerti sudah ada. Cuma menyempurnakan.